Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya biasa dikenal dengan Bambang Pamungkas Basaman, biasa dipanggil Bambang. Saya berdomisili di Kota Tangerang. Di sini saya akan membahas tentang mitos ular dan P3GU. P3GU itu apa sih? P3GU adalah pertolongan pertama pada gigitan ular. Kita langsung aja bahas tentang mitos ular. Mitos ular itu sebenarnya ada banyak, apalagi di Indonesia dengan keanekaragaman budaya dan sukunya. Mitos yang pertama itu adalah mitos tentang ular takut garam. Sebenarnya benar nggak sih ular itu takut garam? Jawabannya adalah tidak. Ular tidak takut garam. Kenapa? Karena ular memiliki sisik yang tebal. Sisiknya itu terbentuk dari zat keratin, yaitu hampir sama seperti rambut dan kuku kita. Makanya ular tidak berefek terhadap garam. Seperti itu. Lalu ada mitos tentang ular dapat melompat. Jawabannya adalah tidak, teman-teman. Kenapa? Ular tidak dapat terbang. Ular tidak dapat melompat ke atas, dan biasanya dia adalah melompat ke bawah dari dahan yang lebih tinggi ke dahan yang lebih rendah. Seperti itu. Ular tidak dapat lompat dari bawah ke atas, tetapi dari atas lompat ke dahan yang lebih rendah. Seperti contohnya pada ular flying snake. Makanya biasanya kita sebut ular terbang karena dia terbangnya ada dari atas ke bawah. Lalu ada mitos lagi tentang ular itu pembawa negatif ataupun santet. Jawabannya adalah tidak. Kenapa ular bisa datang ke rumah? Kenapa ular bisa datang ke area industri ataupun yang lainnya? Karena pada dasarnya ular datang ke tempat kita, yang pertama adalah mencari tempat makan. Dari banyaknya habitatnya, makanannya sudah mulai terkikis karena pembangunan, makanya dia datang ke area pemukiman ataupun area industri. Seperti itu. Lalu mencari tempat sembunyi. Tempat sembunyinya sudah dibangun, hutan beberapa sudah dijadikan pembangunan, sehingga ular pun berevolusi ataupun berkembang biak, beradaptasi dengan lingkungan, sehingga dia bersembunyi seperti di tumpukan kayu, tumpukan barang-barang yang sudah tidak terpakai dan yang lain sebagainya. Seperti itu adalah beberapa mitos-mitos ular yang saya ketahui. Lalu kita lanjut ke pertolongan pertama pada gigitan ular. Kita ambil dari Management of Snake Bite update WHO tahun 2016. Gigitan ular itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah gigitan ular tidak berbisa. Lalu yang kedua adalah gigitan ular berbisa menengah dan gigitan ular berbisa tinggi. Kita harus membedakan gimana sih bedanya gigitan ular tidak berbisa, berbisa menengah, dan berbisa tinggi. Nah, gigitan ular tidak berbisa biasanya adalah berbentuk tapal kuda. Bentuknya seperti ini, seperti tapal kuda. Lalu kalau untuk ular berbisa menengah, itu bentuknya seperti tapal kuda, tetapi di area belakang itu lebih dominan ataupun lebih besar. Biasanya mengeluarkan darah lebih banyak. Lalu untuk ular berbisa tinggi, dia hanya titik 2. Ini perbedaannya. Ular tidak berbisa, berbisa menengah, dan berbisa tinggi. Seperti itu. Cara penanganannya adalah cukup dibersihkan, lalu diberi antiseptik. Lalu kita beristirahat. Sebenarnya hampir sama ketika kita tertusuk jarum, cara penanganannya, ataupun terkena pisau ataupun benda tajam lainnya. Seperti itu cara penanganannya. Lalu yang kedua adalah penanganan ular berbisa menengah. Ular berbisa menengah itu berefek pada pembengkakan, terjadinya demam, mual, dan kita bisa muntah. Seperti itu. Cara penanganannya adalah yang pertama tetap jangan panik. Yang kedua adalah coba diberikan suplemen. Kita istirahat sekaligus diberikan suplemen. Contohnya apa? Susu beruang, madu, lalu makan makanan berprotein tinggi seperti
tongseng, sop iga, pokoknya kita makan makanan enak teman-teman, seperti itu. Lalu diberikan istirahat yang cukup. Lanjut ke penanganan gigitan ular berbisa tinggi. Pertolongan pertama adalah dilakukan pembidayaan. Pembidayaan itu seperti apa sih Kak? Nah, saya akan minta bantuan sama teman saya satu orang. Nah, ini saya dengan media kardus dengan buatan sendiri. Nah, biasanya itu menggunakan seperti papan ataupun kayu, itu bisa, ataupun alat yang lainnya. Yang penting bisa untuk menahan di kedua sisi seperti ini. Lalu berikan di sekitar sendinya. Lalu diturunkan di bawah jantung seperti ini. Ini adalah contoh pembidayaan ketika kita terkena gigitan ular berbisa. Fungsinya adalah untuk menjaga si bisa tetap di tes lokal yang tadi. Oke. Nah, baru setelah ini adalah dibawa ke perangkat medis ataupun rumah sakit terdekat yang memang memiliki serum anti bisa ular ataupun anti venom seperti itu. Oke. Terima kasih, Adit. Oke, kita lanjut. Ada penanganan tentang semburan ular kobra ataupun Aedes putatrix kobra Jawa. Itu memiliki semburan. Ketika dia dewasa, itu semburannya bisa sampai 3 meter dengan bentuk hyperbol. Jadi dari bawah ke atas, ke bawah lagi. Seperti itu. Ketika kita tersembur ataupun terkena di mata sebelah kiri, cukup didrainase dengan air mengalir sampai benar-benar hilang, benar-benar bersih, kurang lebih sekitar 5-10 menit, baru kita berikan istirahat. Nah, setelah istirahat lalu kita ajak untuk tidur. Nah, biasanya ketika bangun itu kotoran di mata kita banyak banget seperti itu. Lalu ketika semburan si bisa ataupun bisa ularnya terkena kulit sehat kita. Nah, kalau ketika terkena kulit sehat kita, itu tidak ada efeknya. Cukup dibersihkan dengan air mengalir. Kecuali ketika kulit kita terluka, masih ada luka yang terbuka ataupun masih basah, itu akan berefek. Efeknya apa? Efeknya sama seperti dengan gigitan. Jadi sama saja kita tergigit si ular. Makanya cara penanganannya dengan yang tadi, imobilisasi seperti itu. Lalu ada penanganan tentang ular raksasa ataupun terjadi ketika kita tergigit ular python ataupun sanca kembang ataupun sanca batik ataupun ular retik. Ketika tergigit, kita tarik ataupun si ular pun menarik, terjadi robekan pada arteri darah kita, lalu terjadi pendarahan. Tata caranya bagaimana? Yaitu tekan, tahan, tinggikan. Seperti itu. Kalau untuk si berbisa tinggi itu di bawah jantung, kalau untuk terjadinya pendarahan, itu di atas jantung. Seperti itu. Baru dibawa ke perangkat medis. Kalau memang biasanya kita tempelin pakai baju ataupun kain nitela ataupun yang lainnya. Kita tempelin, lalu darahnya masih keluar, kita tambah lagi di atasnya. Lalu masih keluar lagi, kita tambah lagi, masih keluar lagi, sudah terlalu tebal. Nah, ketika mau dipindahkan ataupun diangkat nitela kita ataupun kain kita, itu usahakan kain yang pertama menempel dengan kulit ataupun kain pertama itu jangan dilepas. Kenapa? Karena di situ sudah mengumpulkan sel-sel darah putih kita sehingga menutup luka. Kalau kita buka lagi, sama aja kita membuka luka baru. Jadi tutup, tetap dibiarkan, lalu biarkan perangkat medis yang membukanya seperti itu agar bisa langsung ditangani gitu. Oke, sekian dari saya tentang mitos ular dan penanganan ataupun pertolongan pertama pada gigitan ular. Dari saya mohon maaf kalau ada salah kata ataupun ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.